bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat realita dimanapun Anda berada. Saya Aida Clarissa kembali menyapa Anda kerabat. Tentunya dalam rangkaian program Talk Show Ngopi OPD edisi hari ini di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Ya, edisi Rabu 24 Juni 2026 kita ucapkan selamat pagi dan selamat menyaksikan bagi kerabat realita dimanapun Anda berada. Selama formasi 1 jam ke depan kita akan membincangkan tentang sesuatu program-program inspirasi dan juga topik-topik menarik yang sayang sekali untuk kerabat realita lewatkan. Selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami kerabat bisa Anda tonton juga di layanan streaming kami di TikTok dan YouTube Realita Official. Ya, selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat realita dimanapun Anda berada dalam program Ngopi OPD edisi hari ini kerabat. Edisi spesial kita punya tema tentang usulan pemberlakuan cukai SKM golongan 3 di Madura. Dan dengan bangga kita perkenalkan 3 narasumber kita di studio yang sudah hadir. Ada Dr. Andes Taufikur Rahman MSI selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Ada Bapak HM Marsuto Alfianto SHMH CEO PT Jawara Internasional Jaya dan Koordinator Pengusaha Industri Hasil Tembakau Madura. Ada juga Bapak Holili MAG selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura. Ya, selamat datang, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya Bapak-bapak hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih sudah hadir Bapak dan meluangkan waktunya. Dan ini untuk sama-sama kita menggali bagaimana urgensi dari pentingnya pemberlakuan atau usulan pemberlakuan cukai SKM golongan 3 di Madura. Kita tahu beberapa saat yang lalu atau beberapa pekan yang lalu tentunya ada beberapa pertemuan-pertemuan juga yang melibatkan pengusaha dan juga pihak pemerintah dalam memutuskan bersama atau duduk bersama dalam hal pemberlakuan cukai SKM golongan 3 di Madura ini. Dan kita tahu ini juga menimbulkan banyak intrik pro dan kontra juga. Kita akan bahas bersama dengan pakar-pakarnya pagi hari ini. Mungkin kita langsung ke Pak Taufik selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, perwakilan dari pemerintah Kabupaten Pamekasan. Seperti apa sih Pak yang melatar belakangi munculnya usulan pengenaan atau penyesuaian tarif cukai untuk SKM golongan 3 ini, dan mengapa Madura menjadi salah satu wilayah yang paling disorot dalam hal isu ini? Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pemirsa dan pendengar Radio Realita di Madura khususnya. Jadi pemerintah Kabupaten Pamekasan sesuai dengan visi dan misi Pak Bupati, terutama di misi yang ketiga, yaitu mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis potensi lokal untuk mengurangi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Dalam konteks ini, kita biasanya menggunakan indikator-indikator ekonomi untuk melihat seberapa efektif kegiatan dan dinamika perekonomian di daerah. Salah satu yang biasanya dipakai secara umum itu adalah pertumbuhan ekonomi. Tahun 2025 kemarin, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan itu 5,47%. Jadi 5,47% ini pertumbuhan ekonomi terbesar, tertinggi selama 10 tahun Kabupaten Pamekasan. Jadi, salah satu pendorongnya ya faktor pertanian kan gitu ya, sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Pamekasan. Ya kalau dirujuk ke dalam, salah satunya juga dari hilirisasi industri perkebunan terutama tembakau. Kalau kita evaluasi 3 bulan, triwulan pertama 2026, mungkin pemirsa bisa juga cek di YouTube atau di internet gitu ya. Pertumbuhan ekonomi kita year on year ya. Jadi triwulan pertama tahun 2025 dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
triwulan pertama bulan tahun 2026 itu pertumbuhan kita itu 7,7%. Oke. Tertinggi se-Jawa Timur. Ya, tertinggi se-Jawa Timur, bukan di Pamekasan saja. Nah, tugas kita bagaimana mempertahankan agar pertumbuhan year on year ini bisa nanti bertahan sampai di triwulan keempat. Memang biasanya dalam setahun itu berfluktuasi tergantung dari peristiwa-peristiwa ekonomi yang ada di tahun berjalan. Salah satu cara untuk mempertahankan adalah bagaimana menjaga momentum yang sudah ada ini ke depan, kan gitu ya. Pak Bupati dalam serap aspirasi dari apa yang dilakukan ke lapangan gitu ya, survei ke pengajian kemana, banyak mendengar keluhan dari para pengusaha-pengusaha di Pamekasan. Salah satunya adalah terkait dengan tarif cukai, kan itu ya. Artinya kalau pakai tarif cukai yang ada sekarang golongan 1 dan 2 ini, daya saing produk yang dari UMKM yang baru hitungan tahunan ini berdiri tidak akan bisa bersaing dengan perusahaan yang sangat besar, sehingga muncul kemudian kritik-kritik adanya cukai ilegal dan sebagainya itu. Dari hasil rembuk bersama pengusaha dan asosiasi pengusaha tembakau, akhirnya muncul ide atau muncul usulan untuk memperjuangkan ada SKM untuk tarif khusus bagi para pengusaha UMKM di Kabupaten Pamekasan. Jadi kita sudah sering bertemu, akhirnya kesimpulan akhirnya akan mengusulkan ini kepada pemerintah agar tarif rokok itu ada flyer khusus, ada tarif khususnya untuk SKM yang baru, yang masih muda lah berdiri, yang SKM golongan 3 itu, kan itu ya, sehingga harga pokok dari rokok itu bisa bersaing. Memang tidak hanya di situ duduk perkaranya, ada mungkin nanti teman-teman dari yang lain bisa, karena membuat katakan pemerintah juga menyetujui SKM golongan 3 ini, masalahnya tidak kemudian selesai, kan begitu. Ada dinamika-dinamika yang kemudian gimana kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang besar juga masuk ke industri rokok kelas menengah dengan mendirikan pabrik-pabrik baru, kan gitu ya. Ya ini yang sekarang sedang dipelajari juga oleh pengamat-pengamat maupun pelaku usaha di Madura. Nah, mungkin nanti bagaimana dinamikanya bisa nanti teman-teman dari pengusaha yang dan dari aktivis yang memang fokus di bidang ini untuk bisa menjelaskan lah. Kita menampung dan memperjuangkan. Perbincangannya sama-sama sih sebenarnya ya. Pemerintah itu ya hanya men-trigger aja, karena ini kan yang kita dorong kelompok lain ya. Maksudnya kelompok lain itu kelompok mampu lah, kan gitu ya. Bukan kelompok miskin, kan gitu ya. Sehingga kalau kelompok yang mampu itu pemerintahnya ya trigger aja, memantik, mengarahkan, kan gitu ya. Agar bisa lebih bisa diperhatikan oleh pemerintah pusat. Baik. Saya kira itu. Berarti pemerintah di sini menempatkan posisinya sebagai menampung dan juga memberikan ruang atau wadah supaya mereka bisa menyampaikan bagaimana aspirasinya, Pak. Nah, dari pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri, Pak, ini kan juga disampaikan oleh Pak Taufik bahwa ada peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dari sisi ini juga terbantu. Nah, dari sisi pemerintah Kabupaten Pamekasan sendiri, apakah melihat industri rokok ataupun tembakau ini menjadi sebuah peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, Pak? Sangat besar. Jadi kenapa kita concern di sini? Ya dulu kan ada teori ekonomi triple down effect itu, ya. Jadi kita bangun dulu, pertumbuhan ekonomi kejar. Ketika kita sudah gemuk, tetesannya akan menetes otomatis ke bawah, kan gitu ya. Oleh karena itu, industri rokok ini memberi kontribusi langsung kepada APBD dalam bentuk bagi hasil cukai tembakau. Walaupun untuk tahun 2006 yang disalurkan oleh pemerintah ke daerah itu tidak sesuai dengan undang-undang, kan gitu ya. Harusnya kita dapat bagi hasil 3%, ini yang disalurkan 1, sekian persen saja, sehingga dampaknya berdampak langsung. Turunnya kita, misal salah contoh turunnya kita ikut BPJS dari UHC itu menjadi tidak UHC lagi, kan gitu ya, sehingga banyak kemarin di awal-awal tahun protes ke pemerintah daerah karena hampir 50% turunnya, kan gitu ya. Kalau tahun kemarin kita kan
dengan angka 121 miliar itu ya orang masuk ke rumah sakit tidak usah tanya anggota, pasti dilayani kan gitu. Kalau sekarang kan kita tidak lagi UHC prioritas kan gitu ya. Ini yang dampaknya akibat penurunan penerimaan APBD dari sektor bea cukai, dari sektor cukai maksud saya. Oke. Baik, berarti secara makro bagaimana sebenarnya kontribusi industri rokok SKM golongan 3 di Madura ini Pak terhadap penerimaan DBHCHT dan perekonomian nasional saat ini? Ya itu tadi tergambar dalam tahun 2025 dan semester pertama 2026 pertumbuhan ekonomi kita cukup bagus. Ya, cukup bagus, dan ini juga dari sisi satu pertumbuhan ekonominya saja. Dampak lainnya misalkan dari sisi penyerapan tenaga kerja dan sebagainya itu bisa meningkat. Serapan tenaga kerjanya pasti akan berdampak. Kalau produksinya meningkat, otomatis tenaga kerja akan bertambah, produksi juga akan bertambah kan gitu. Baik, itu dari sisi pemerintah. Nah, ini kita bergeser ke pelaku usaha juga. Nah, di sini ada Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura, ada juga CEO dari PT Jawara International Jaya dan Koordinator Pengusaha Industri Hasil Tembakau Madura, Pak Alfianto dan juga Pak Holili. Nah, dari sisi pengusaha dan pelaku ekonominya langsung, bagaimana sebenarnya respon awal ketika para pelaku usaha lokal di Madura ini ketika mendengar adanya usulan untuk pemberlakuan aturan cukai baru ini? Kita mulai dari Pak Alfianto terlebih dahulu, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pemirsa Realita FM, para petani, para pengusaha, para aktivis, semuanya, wabil khusus pemerintah Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini Bupati Pamekasan yang saat ini datang ke Realita FM, Bapak Sekda. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan selama ini yang diberikan kepada para pengusaha. Kita tahu bahwa kalau tadi ditanyakan respon awal terkait dengan adanya SKM kelas 3, sebetulnya itu adalah bukan pemerintah yang mau mengadakan SKM golongan kelas 3 tersebut. Itu adalah permintaan dari pengusaha. Pada saat itu dikawal oleh Lek Holili ini ke Jakarta. Berdasarkan apa? Berdasarkan bahwa Madura ini sekarang sudah mulai siap bersaing. Bukan siap bersaing. Mulai siap bersaing dengan para pengusaha-pengusaha kakap yang selama ini yang terus menjadi tiap tahunnya itu nominator penerima cukai terbesar di Indonesia. Kemudian kita tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar itu berdiri di Indonesia itu sudah sangat lama. Puluhan tahun, bahkan ada yang lebih dari 100 tahun. Contoh, Sampurna ini 1916. Indonesia merdeka 1945. Kemudian Gudang Garam itu 1952. Kemudian Jarum 1958. Di situ untuk bayar pajaknya saja tahun 1995. Butuh waktu yang sempurna itu lebih dari 100 tahun. Kemudian lainnya yang tadi itu ada yang 50 tahun, 40 tahun baru bayar pajak. Kemudian setelahnya tahun 2007, 12 tahun dari 95 itu baru bayar cukai dan pajak. Sementara di Madura ini berdiri rokok ini, kalau saya Jawara itu tahun 2022. Hanya waktu 4 tahun. Kemudian yang lebih sebelumnya itu ada rokok Cahaya Pro. Itu tahun 2012. Artinya sekarang itu cuma 15 tahun. Dipaksa untuk membayar 1 pajak, 1 cukai, 2 pajak. Yang awalnya dulu pengusaha-pengusaha besar atau perusahaan-perusahaan besar itu membayar pajak itu setelah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Kemudian setelah itu bayar cukai berdiri setelah 60 tahun, 70 tahun. Kalau misalnya yang sebelumnya itu lebih lagi 150 tahun lebih yang sempurna itu baru bayar cukai. Sementara kita yang 4 tahun, yang maksimal 12 tahun ini dipaksa untuk membayar pajak dan cukai.
Itu awalnya. Maka berangkat dari itu, orang-orang seperti Lek Halili ini menyampaikan kepada pemerintah, ini tidak adil dong kalau diberlakukan kepada industri rokok yang baru berdiri. Ini tidak adil. Sehingga apa? Diminta. Hukum itu apa sih? Hukum itu kan kolaborasi antara satu, rakyat, dalam hal ini petani tembakau, dua, pengusaha, yang ketiga itu negara. Menjadi konsensus, kesepakatan di situ. Sehingga diminta. Jadi ini bukan pemberian dari pemerintah, ini adalah permintaan. Permintaan satu itu dari petani, yang kedua itu dari pengusaha. Kemudian jadilah undang-undang, kalau nanti itu yang dimaksud dengan PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Itu yang diminta oleh kita. Kemudian 3 konsep terkait dengan masalah afirmasi cukai ini, perlakuan khusus cukai ini di Madura. Karena satu, kata tadi mbaknya bilang bahwa Madura ini terkenal dengan rokok ilegalnya. Perlu dicatat dan perlu diketahui bahwa digembar-gemborkan oleh, mohon maaf, dari oknum media, jurnalis, oknum LSM di Madura. Sebetulnya tidak. Madura ini termasuk 7 besar terakhir. Bukan nomor 1, 7 besar nomor 1 bukan. Madura ini termasuk industri rokok ilegal nomor 7. Kalau misalnya nomor 7, berarti ini awalnya produksi rokok ilegal di Madura itu karena nyontoh. Sebelumnya belum ada di Madura ini rokok ilegal. Yang ada di mana? Saya sebut Kudus. Saya sebut Malang. Saya sebut di situ itu ada Sidoarjo, kemudian Pasuruan. Nah, karena di situ diberlakukan kepada rokok-rokok di sekitaran yang punya rokok-rokok resmi, ini kemudian dicontoh oleh mereka. Nah, Madura ini mencontoh. Kudus kok ada rokok ilegal. Kemudian Rembang kok ada rokok ilegal. Malang kok ada rokok ilegal. Begitu juga Pasuruan dengan Sidoarjo. Jadi orang Madura ini mencontoh, Bos. Sifatnya itu mencontoh awalnya. Kalau misalnya di Malang ada rokok seperti itu, kemudian bisa memperkerjakan orang banyak, di sini juga bisa. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada 5 kabupaten penghasil tembakau. Madura itu yang satu-satunya dicatat oleh buku dunia. Bahkan itu di salah satu perusahaan besar di PT Sampurna disebutkan tembakau Madura itu adalah tembakau terbaik. Tembakau terbaik di Madura ini. Nah, anehnya tembakau terbaik tapi tidak mempunyai pabrik terbaik. Aneh kan? Di mana-mana ketika misalnya sumber daya alamnya terbaik, di situ ada pabrik terbaik. Contoh, kenapa ada industri? Kenapa di situ ada emas di Papua terkait dengan masalah Freeport? Pabrik emas di situ, karena di situ ada Freeport, tambangnya itu ada di Papua, maka dibikinlah pabrik emas di Papua. Kemudian di Kalimantan, di situ banyak sawit, maka di situ itu muncul yang namanya sekarang itu B30 dan B50 terkait dengan biosolar. Kenapa? Karena sumber daya alamnya ada di situ. Kemudian di situ ada di Gresik, di situ petrokimia, di situ ada gunung fosfat yang sangat terkenal di situ, sehingga di situ ada pabrik namanya itu pupuk petrokimia di Gresik. Nah, 5 daerah ini, 1 Madura, 2 Jember, yang ketiga itu ada Temanggung, yang keempat itu ada di Kalimantan, di Sumatera, yang kelima itu ada di Lombok. Ada di Lombok. Semua lima-limanya tidak punya pabrik turunan. Tidak punya pabrik turunan. Sehingga kami minta melalui ahli pada saat itu minta kepada pemerintah, ayo dong, hilirisasi ini jangan cuma diucapkan oleh pemerintah, tapi diimplementasikan kepada daerah-daerah memang penghasil sumber daya alam itu yang baik terkait dengan apapun. Sawit ada biosolar, sawit di situ ada minyak. Kemudian Freeport di situ ada emas. Kemudian di Gresik itu ada petrokimia. Emboklah di Madura ini mendahului bahwa di Madura ini ada pabrik-pabrik yang bisa menginisiasi awal bahwa ini bisa golongan kelas 3. Fungsinya apa? Ini ada 3. Tadi disebutkan meskipun Madura itu bukan nomor 1 rokok ilegal, cuma digembor-gemborkan itu seakan-akan itu yang sarangnya ada di Madura. Satu ini. Terkait dengan golongan 3 itu adalah mencegah rokok ilegal. Mencegah. Bukan meniadakan, mencegah. Lebih baik mana antara mencegah dengan meniadakan? Lebih bagus mencegah.
Contoh, orang kalau sudah kena penyakit, sulit untuk disembuhkan. Tapi mencegah untuk punya penyakit, itu lebih baik. Mencegah satu. Yang kedua itu adalah melindungi industri kecil. Melindungi industri kecil. Kenapa disebut dengan industri kecil? Di dalam undang-undang yang dimaksud dengan kecil itu di bawah 20 tahun. Yang lebih dari itu industri besar. Di Madura belum ada industri yang lebih dari 20 tahun. Jadi yang pertama itu mencegah rokok ilegal, yang kedua itu melindungi industri kecil. Yang ketiga, optimalisasi penerimaan negara. Memaksimalkan penerimaan negara. Meskipun, mohon dicatat Mbak, di Madura itu sudah melebihi target penerimaan cukai dari pemerintah. Oh. Sudah. Kemudian yang digembor-gemborkan itu malah rokok Madura dianggap ilegal. Kalau dianggap ilegal, ayo dong saya minta afirmasi, perlakuan khusus. Bahwa di Madura itu coba bikin afirmasi cukai golongan kelas 3 tersebut. Sehingga, ayo, di Madura itu tahun 2024 itu 1,3 triliun penerimaan negara dari cukai. Yang kedua, 2025, 1,8 triliun, setara dengan APBD Kabupaten Pamekasan. Itu berapa dari nasional? Secara nasional, kita itu sudah menyumbang 4,5% dari 241 triliun yang disumbangkan cukai kepada negara. Dan ingat, 4,5 itu tidak hutang loh. Yang tadi dicatat 241 ada perusahaan besar yang menghutang cukai itu kepada negara. Karena ada pertanyaan besar. Berarti kalau perusahaan besar boleh dong melakukan hutang konsinyasi kepada pemerintah. Nah, itu yang dimaksud dengan saya bahwa hukum itu tidak adil. Madura yang baru berdiri 2-3 tahun, bahkan maksimal cuma 12 tahun seperti itu, dipaksa membayar cukai tanpa hutang. Mereka yang sudah punya modal, modal triliunan rupiah itu malah bisa untuk ngutang. Keadilan ini di mana? Sementara konsep hukum itu pertama itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang terakhir saya sampaikan bahwa tadi Mas Sekda mengatakan bahwa satu-satunya loh di sini mengalahkan nasional terkait dengan masalah tumbuhan ekonomi. Triwulan pertama 7,7. Nasional berapa? Jatim. Di Jatim itu 7,7 ya. Di kita 7,7. Iya, di Pamekasan itu 7,7. Nasional itu 5,2, Pak. Saya baca 5,2 artinya pertumbuhan ekonomi di Pamekasan itu meskipun tanda kutip orang tetap akan bilang bahwa ini tidak hanya dimonopoli oleh pengusaha rokok. Tapi ingat, yang tergantung dan bergantung kepada perusahaan rokok, yang tergantung dan bergantung kepada perusahaan rokok di Pamekasan itu dari 800.000 orang yang ada di Pamekasan itu 167.000 orang bergantung kepada perusahaan rokok. Artinya apa di sini? Artinya apa di sini? Bahwa mohon maaf, ada perusahaan besar itu paling banyak sudah. Itu karyawannya 36.000. Paling banyak 36.000. Di Madura, khususnya di Pamekasan ini yang baru berdiri 4 tahun, yang baru berdiri itu maksimal yang 12 tahun tersebut, sudah bisa memperkerjakan 167.000 orang. Kemudian disandingkan dengan keamanan Kabupaten Pamekasan, saya bercerita dengan Kapolres Pamekasan, selama 1,7 tahun, hampir 2 tahun ini, tidak ada kehilangan apapun di Kabupaten Pamekasan. Artinya apa? Sinergi pengusaha, kemudian dengan masalah perekonomian khusus di Kabupaten Pamekasan, umumnya di Madura, dengan adanya pabrik rokok ini, alhamdulillah itu lebih baik. Itu indikator pertama. Yang kedua, banyaknya TKI di luar itu sudah mulai pulang ke Madura untuk bekerja rokok. Sebaliknya kalau misalnya golongan 3 ini tidak dipenuhi, sementara penegakan hukum terus dilaksanakan, terus dikempur habis-habisan, maka nanti akan sebaliknya. Apakah ekonomi Pamekasan akan tetap seperti itu? Pertanyaan besar. Yang kedua, kemudian pekerja-pekerja ini akan seperti apa? Begitu pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Baik, Bisa terima dilanjut kasih. oleh
Pak Mas Halili. Nah, menyambut tadi penjelasan dari Pak Alfianto luar biasa. Ada Pak Halili yang juga disampaikan tadi adalah seperti juru bicara gitu, menyampaikan ke pusat katanya. Nah, ini aspirasi seperti apa saja yang dibawa oleh Pak Halili mewakili para teman-teman di Pamekasan atau Madura yang berkaitan dengan SKM golongan 3 ini. Silakan Pak Halili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga ingin menyapa kepada pemirsa Realita FM Pamekasan bahwa bisa saja saya dikatakan juru bicaranya para pengusaha dan petani tembakau Madura. Pada waktu itu saya RDPU rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 tentang usulan kami tentang SKM kelas 3 atau layar 3 ini yang menjadi wacana akan menjadi undang-undang oleh Menteri Keuangan. Dan hal itu saya apresiasi pemerintah pusat yang sudah merespon baik tentang apa yang menjadi keinginan kami para pengusaha. Cuman ada beberapa catatan yang pernah saya sampaikan di pemerintahan pusat. Saat ini kita mengetahui bersama bahwa pertanian itu atau tembakau itu bukan lagi masuk pada nomenklatur Kementerian Pertanian, tapi Kementerian Perkebunan, sehingga banyak masyarakat di bawah, terutama para petani tembakau yang mengeluh kesah berkenaan dengan pupuk subsidi. Dan itu realita bahwa pemerintah pusat tidak memberikan perhatian terhadap petani tentang kesejahteraannya. Sehingga kami berharap kepada pemerintah pusat bahwa nomenklatur tentang pertanian tembakau tidak lagi masuk pada perkebunan tapi masuk pada pertanian, sehingga juga mendapatkan pupuk subsidi, karena ada 8 komponen yang mendapatkan pupuk subsidi itu sendiri, seperti perkebunan gula itu tebu. Nah, itu yang juga bagian dari yang mendapatkan subsidi, sedangkan yang tembakau ini tidak mendapatkan subsidi, sehingga itu yang kami sampaikan. Yang kedua yang menjadi catatan bagi kami dan harus menjadi perhatian oleh pemerintah pusat, bahwa apa yang dikatakan Kak Alfian barusan dan Pak Sekda, bahwa adanya pengusaha di Madura itu sudah memberikan efek ekonomi dan sosial yang sangat luar biasa. Efek ekonomi tentu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan yang disampaikan oleh Pak Sekda itu tumbuh di 7,5 year katanya Pak Sekda barusan. Tentu ini adalah satu hal yang sangat baik dan luar biasa. Untuk sisi ekonomi yang kami rasakan dan juga masyarakat rasakan, alhamdulillah, terutama para petani tembakau di Madura ini sangat merasakan dan menikmati hasil dari pertanian itu sendiri. Ya, kami sering menyampaikan sebelum tahun 2022 masyarakat Madura ini, terutama Kabupaten Pamekasan, Sumeneb, sebagai produsen tembakau terbesar di Jawa Timur, terutama Pamekasan, ini tidak pernah menikmati hasil panen tembakau dengan harga yang baik. Tapi ketika masuk di tahun 2022, dengan adanya inisiasi dari pribuminya sendiri yang dinahkodai oleh para masyaikh, tokoh agama, di mana mereka mengumpulkan dananya untuk diberikan pada pengusaha untuk membeli hasil tani tembakau para petani dengan harga yang sangat layak bagi saya, walaupun masih kurang, mungkin bagi para petani masih kurang baik, walaupun di rate harga 60 sampai 90 pada waktu itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, dan ini menjadi catatan negara, bahwa selama ini kita mengetahui bersama bahwa negara ini adalah kaya dari sektor alamnya, tapi kami ini tidak pernah menikmati kekayaan alamnya. Tapi ketika kita masyarakat Madura mencoba menikmati kekayaan alamnya, malah kita ini di framing sebagai orang yang melanggar aturan dan administrasi hukum yang menjadi aturan oleh Kementerian Keuangan itu sendiri. Sehingga saya berharap kalau memang masyarakat Madura, para pengusaha Madura ini melanggar aturan, maka tentu bagaimana pemerintah pusat itu memberikan
perhatian khusus kepada orang yang melanggar aturan, bukan ditiadakan orang para melanggar aturan. Umpama contoh yang memproduksi rokok-rokok ilegal umpamanya. Ada pendekatan-pendekatan persuasif yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan harus ditiadakan, karena mereka memberikan dampak dan kontribusi yang baik kepada masyarakat setempatnya, memperkerjakan. Barusan Kak Alfian sudah bercerita tentang tingkat kriminalitas di Madura lah secara umum dan secara khusus di Kabupaten Pamekasan. 0,0% bagi saya tingkat kriminalitas dengan adanya usaha tembakau ya, atau usaha industri hasil tembakau yang ada di Kabupaten Pamekasan ini. Ini kan sangat luar biasa. Yang kedua, banyak orang TKI yang pulang untuk bekerja, ya potensi alam yang dimiliki kita yaitu tembakau itu sendiri. Yang terakhir, kita ini membiayai para pemerintah lah, pengusaha. Kita ini para pengusaha ditekan untuk bayar hasil dari usaha kita, sedangkan birokrasi itu ya ditanggung oleh negara tentang PPh-nya. Tetapi kalau pengusaha ini harus bayar pajaknya dua, PPN dan PPh-nya. Tapi kalau para birokrasi ini, pemerintah, presiden, kementerian, semuanya ditanggung oleh rakyat tentang pajaknya. Tetapi kalau rakyatnya sendiri, nggak ada negara yang mempunyai tanggung jawab akuntabel agar meringankan atau memberikan amnesti terhadap para pelaku usaha kecil ini. Bukan lagi persoalan cukai saja, ini persoalan pajak juga memberatkan kepada para pengusaha, pelaku usaha industri kecil menengah atau istilah saya IKM itu sendiri. Mungkin itu yang menjadi catatan. Baik, terima kasih Pak Holili, luar biasa. Sebelum Pak Sekda bergeser, kita punya satu pertanyaan dari pemirsa. Pak Sekda, di sini ada pertanyaan, selain usulan cukai kelas 3, adakah tidak usulan untuk mempermudah kepengurusan pabrik rokok? Silakan Pak Sekda. Jadi terkait dengan perizinan pabrik rokok, kita sebenarnya sudah berkali-kali kita sampaikan di beberapa forum termasuk di Realita sebelumnya bahwa untuk izin rokok itu yang di kabupaten, karena rokok ini izinnya 2 lapis, ada di kabupaten juga ada di pemerintah pusat, terutama untuk izin usaha industrinya. Kalau di kabupaten itu terkait dengan OSS dan sebagainya, untuk izin usaha NIB dan sebagainya itu sangat mudah, 5 menit selesai itu. Hanya mungkin yang perlu waktu untuk perizinan itu adalah IMB biasanya atau PBG lah kalau sekarang istilah yang terbarunya. Itu yang mungkin agak lama, dan IUI yang harus dapat rekom dari Kementerian Perindustrian. Karena nanti apakah sebuah usulan industri rokok yang akan dibangun itu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian, dan nanti sebelum beroperasi juga harus diverifikasi oleh bea cukai terkait layout dan sebagainya. Ini memang perlu waktu, kan gitu ya. Tetapi secara keseluruhan tidak sulit lah untuk izin-izin di kabupaten. Kita bisa bantu. Sehingga sampai saat ini industrinya sudah, kalau di catatan di mana di DPMPT SPT industri tembakau sudah 290 sekian. 300 lebih ya. Tapi yang sudah beroperasional artinya sudah dapat cukai dan sebagainya itu 160-an ya. 67-an. Artinya peminatnya sudah banyak sudah. Tinggal antri memang ini, antri untuk dapatkan IUI sama NPPKC kan itu ya. NPPKC itu pita rokok itu ya, nomor pokok pengusaha ya, barang kena cukai itu. Jadi saya kira tidak ada masalah, dan pengusaha ya siap terus gitu. Baik, terima kasih, support dari pemerintah juga luar biasa ternyata. Kerabat Realita jangan kemana-mana, kita masih akan kembali tentunya dengan perbincangan lebih hangat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Gitu. Beragam hiburan, beragam informasinya.
Taretan Sateje. Jangan biarkan demam berdarah dengue merusak hari-harimu. Saya, Anda, dan kita semua bisa mencegah mulai dari rumah, sekolah, dan tempat kerja dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk. Menguras tempat-tempat penampungan air minimal seminggu sekali. Menutup rapat tempat penampungan air. Memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Menjaga kebersihan lingkungan. Serta menghindari gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk. Stay safe, stay healthy. Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan. Kak, mbiyen tak enak ki kak semajer baca ke sepeda motor. Nek kak laguna ponde pak ke Boktona kak. Enjek ralek, sengko kok sentar ke kota. Jauh gelu polan. Dinner make telat. Abo tak mireng kabur mbiyen ki kak. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, mbiyen kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasan. Kaator dek sateje masyarakat Mekasen. Sakadima kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Sakadima are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rabu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pokol petok malam sampai kol setengah sangak malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sekelangkong kerabet Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Seringkali cinta ditemukan dalam detail-detail kecil. Tatapan mata yang haru, jemari yang bertaut, hingga suasana ruangan yang menyambut hangat tamu tercinta. Di hari istimewamu, biarkan kami yang merawat detail untukmu. Dari rias yang membuatmu merasa paling percaya diri, hingga dekorasi yang mengubah mimpi masa kecilmu menjadi nyata. Ima Wedding hadir untuk memastikan bahwa setiap sudut pandang mata di hari bahagiamu adalah sebuah keindahan yang sulit dilupakan. Ima Wedding menyediakan jasa make up wedding and decoration, make up wisuda, make up pre-wedding, dan acara spesial lainnya. Mari rencanakan hari bahagiamu bersama kami. Ima Wedding, Jalan Raya Sumeneb, Trasa Larangan, Pamekasan. More info and deal booking bisa hubungi 085 331 350 746. The Beauty and Grace with Ima Wedding.
baca ke sepeda motor. Nek kak lakuna ponde pak ke bekton kak. Enjek ralek, sengke kok sentar ke kota. Jauh gelu bolan. Dinara, makin telat. Abo tak mireng kabur empian kika. Jek semangke nampon bede samsat keliling. Enjek tak tahu kok lek. Dek remek yang lek. Duh lalala, empian kak. Nek kak pas perengaki kabur kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo berkemekasen. Kaator dek sateja masyarakat Mekasen. Saka di kantor bersama Samsat Mekasen. Bedi mabede layanan Samsat keliling neng pansapanapan engkun. Samsat keliling bekto kulaku. Neka mulai dari pokol belu kantos pokol 12 siang. Saka di are Senin Polsek Palengaan sareng Polsek Pagentenan. Are Selasa Polsek Pakong sareng Polsek Telanagen. Are Rebu Polsek Pagentenan sareng Polsek Propo. Are Kamis Pasar Larangan sareng Pasar 17 Agustus otabeh Pasar Bere Bukit. Are Jumat Polsek Pakong sareng Polsek Palengaan. Are Sabto Kecamatan Gelis sareng neng alun-alun arek Lancor. Terus samsat keliling bekto malam. Paneka mulai dari pukul petok malam sampai kol setengah sanga malam. Neka dari Senin sampai Sabtu neng alun-alun arek Lancor kerabet. Kalaben pengarep kabar Kak Dinto bisa manfaat dek satejena berkemekasen kaangkui magempang dalam transaksi sareng samsat. Matur sekelangkong kerabet Realita FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kerabat Realita, Anda masih menyimak program Ngopi OPD edisi hari ini, kerabat di 89.1 Realita FM, program hiburan dan informasi. Masih bersama dengan Ayudia Clarissa, kerabat Realita, dan kita masih punya tema tentang usulan pemberlakuan cukai SKM golongan 3 di Madura. Tadi juga masih bersama dengan Ayu, ada Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, ada Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman MSI, namun masih sudah bergeser terlebih dahulu karena ada kegiatan. Masih bersama dengan Ayu di studio ada Bapak HM Marsuto Alfianto SHMH selaku CEO PT Jawara Internasional Jaya dan Koordinator Pengusaha Industri Hasil Tembakau Madura, serta Bapak Holili MAG selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura. Ya, kita tentu akan masih membahas tentang tema kita, usulan pemberlakuan cukai SKM golongan 3 di Madura. Saya boleh minta pendapat dari kedua narasumber kita pagi hari ini, kerabat Realita, tentang beberapa berita yang saya temukan di media online, yang dimana di situ ada pro dan kontra bagaimana usulan SKM pemberlakuan cukai SKM golongan 3 ini. Di satu berita menyampaikan bahwa usulan tarif cukai golongan 3 ini dinilai bukan solusi untuk menekan rokok ilegal, katanya. Ada juga batas produksi rokok murah mau dinaikkan, penerimaan cukai susut dikhawatirkan. Nah, ada juga menyampaikan bahwa usulan rokok murah dinilai tekan penerimaan negara. Nah, ini banyak berita-berita yang cenderung ke kontra begitu terhadap pemberlakuan cukai SKM golongan 3 di Madura. Sedangkan tadi kita mendengar dari Pak Alfianto dan juga Pak Halili bagaimana banyak efek positif yang bisa didapatkan ketika cukai SKM golongan 3 ini dapat diterapkan di Madura. Nah, seperti apa respon dari kedua narasumber kita mengenai pemberitaan-pemberitaan ini? Karena ada yang bahkan menolak usulan dari Komisi 11 DPR RI katanya. Karena akan mematikan atau bukan mematikan ya. Yang SKM golongan 2 ikut nantinya akan tenggelam. Ada yang menulis informasi seperti itu. Nah, seperti apa nih Pak Alfianto dan juga Pak Halili menanggapi? Pertama begini, di mana-mana pengamat itu lebih pintar dari pemain. Itu dicatat, Mbak. Di mana-mana pengamat itu lebih pintar daripada pemain. Okay. Dalam hal ini pemain pengusaha rokok. Lebih pintar mana Cristiano Ronaldo dengan pengamat? Lebih pintar mana Lionel Messi dengan pengamat? Lebih pintar pengamat dong. Karena dia cuma mengamati.
dia itu bukan pelaku secara langsung. Sementara kita ini sudah pemain loh. Cara ngegolnya seperti apa, bahkan penalti sekalipun belum tentu gol. Kata pengamat, wong cuman penalti berhadapan dengan kiper. Itu head dengan kiper kok gak gol. Padahal di situ ada faktor psikologi. 2, masalah permodalan. Psikologi pengusaha sebagai pemain berbeda dong dengan psikologi. Berbeda dong dengan psikologinya pengamat. Kadang yang saya anehkan itu adalah kalau misalnya pengamat memang berangkat dari pengusaha, gak ada masalah karena dia itu mantan pemain. Contoh misalnya nih, Ronaldo yang dari Brazil itu, atau Luis Figo yang dari Portugal tersebut menjadi pengamat bola masih bisa diterima. Karena dia mantan pemain. Ada salah satu pengamat belum pernah jadi pemain, tahu-tahu jadi pengamat. Benarnya di mana? Kalau ada orang yang mengamati seperti ini kalau diberlakukan SKM kelas 3 akan seperti ini. Itu ke pengamat, Mbak. Bukan kata pemain. Apakah benar? Gak benar. Yang tahu terkait dengan masalah, pertama, masalah regulasi. Yang kedua, masalah kesulitan. Yang ketiga, dari faktor penerimaan negara atau fiskal. Yang tahu itu adalah pemain dalam hal ini dari pengusaha. Ayo kita kaji bersama-sama. Di mana letaknya misalnya itu akan menambah rokok ilegal. Pertanyaannya ini kok aneh. Ketika misalnya diberlakukan golongan 3, menambah peredaran rokok ilegal. Ini tadi itu kan konsepnya ada 3. Pertama, dengan diberlakukan SKM golongan 3 tersebut mencegah rokok ilegal. Yang kemarin tidak bercukai, sekarang dicukaikan dengan harga yang miring. Supaya HPP-nya itu adalah rendah. Kalau HPP rendah, maka nanti ada margin meskipun sedikit. Setelah ada margin yang sedikit seperti itu, kenapa diberikan dengan SKM yang murah tersebut atau golongan 3 tersebut? Karena ini perusahaan baru berjalan. Ibaratnya ini bayi baru berumur 6 tahun. Suruh misalnya berlari dengan orang-orang yang sudah ratusan tahun umurnya, yang sudah 50 tahun. Beda, Bos. Apalagi dia itu misalnya melakukan usaha dibiayai oleh negara. Catat kata-kata saya tadi sudah saya sampaikan bahwa mereka itu perusahaan besar itu tidak ada yang punya modal sendiri. Catat kata saya itu. Dan sampai sekarang mereka itu ada yang punya hutang sampai 26 triliun rupiah. Artinya bisa membangun Madura sampai 20 tahun ke depan. Dan ingat dalam catatan tersebut belum pernah sampai saat ini pengusaha Madura mempunyai hutang kepada negara. Sampai saat ini tidak ada pengusaha rokok Madura mempunyai hutang kepada negara. Tidak ada sama sekali. Khususnya terkait dengan cukai. Ayo, penerimaan cukai kan 70 sampai 73%. Pertama cukai. Yang kedua itu adalah SPPR, surat pemberitahuan pajak rokok 10% langsung ke daerah. Kalau 1,8 triliun, 180 miliar sudah langsung masuk ke APBD Kabupaten Pamekasan. Jika terjadi Kabupaten Pamekasan. Setelah itu muncul PPNHT, pajak pertambahan nilai hasil tembakau. Setelah itu muncul lagi PPH. Tahu nggak kemarin saya bayar pajak berapa? Bayar pajak itu 1,4 miliar, Mbak. 1,4 miliar dalam 1 tahun. Setelah itu, mohon maaf, sering saya sampaikan, kalau jadi pengusaha, kalau misalnya jadi pengamat, jadi pengusaha dulu. Seperti saya nih, kalau misalnya berhenti jadi pengusaha, kemarin saya kena denda 203 juta. Gara-gara apa? Cuman masalah administrasi, waktunya kelewat 1 hari. Administrasi yang seharusnya tanggal 5, saya tanggal 6. Karena ada mertua saya sakit, istri saya tidak bisa upload. Kena 203 juta baru kemarin. Kalau misalnya saya misalnya ngomong, saya pernah sampaikan kepada Bea Cukai, Pak, saya ingin mundur dong. Jadi dari industri hasil tembakau ini. Kenapa? Udah gak kuat, Bang. Setelah itu saya jadi pengamat. Boleh dong seperti itu. Luis Figo jadi pengamat bola. Boleh. Ini yang tidak pernah jadi pengusaha mengamati masalah usaha. Bahkan ada mahasiswa baru lulus. Dia itu jadi NJO, jadi LSM. Setelah itu,
jadi pengamat rokok. Ayo, di mana ini anunya? Nyambungnya itu di mana? Kalau misalnya dia mau mengamati terkait dengan masalah SKM kelas 3, jadi pengusaha dulu dong. Amati dulu. Pertama, dari sektor masalah pertanian. Di Madura terkait dengan tembakau ini, bagaimana sebelum industri rokok di Madura ini dengan setelah ada industri rokok yang ada di Madura. Itu pertama. Yang kedua, berapa orang yang bergantung kepada rokok ini sebagai pekerja dari sebelumnya yang tidak pernah ada di Madura. Yang ketiga, terkait dengan DBHCHT. DBHCHT Kabupaten Pamekasan Madura, penerimaan cukai khusus Madura itu 1,8 triliun. Sebelum ada industri hasil tembakau itu, pernahkah cukai itu masuk dari wilayah Madura? Pernahkah ada cukai masuk? Sementara kita tahu bahwa di Sumeneb itu ada perusahaan besar, tapi SPPR-nya dibayar ke Kediri. Ada perusahaan besar di situ, SPPR-nya dibayar ke Kediri, tidak masuk ke Sumeneb. Saya pernah sampaikan ke NGO di Kabupaten Sumeneb, kenapa kok tidak itu yang kita demo? Kenapa kok tidak itu yang misalnya kita itu pressure? Kenapa kok pengusaha-pengusaha lokal yang tiap harinya itu, mohon maaf, modalnya sendiri, bangunnya sendiri, memperkerjakan orang sekitar, itu yang selalu ditekan oleh mereka. Itu. Kemudian yang selanjutnya, Mbak, perlu saya sampaikan bahwa hukum ini kan kata saya tadi itu dari 3 komponen. 1 dari petani, 2 dari pengusaha, 3 dari negara. Hukum itu berlaku ketika misalnya ke petani itu ada positifnya. Kan begitu? Sekarang terkait dengan masalah SKM golongan 3 katakanlah misalnya seperti itu atau kelas 3 tersebut. Ketika diberlakukan harus berpihak kepada petani. Yang pertama petani, yang kedua pengusaha. Kalau misalnya nggak ada pengusaha, tembakau ini tidak bisa dikelola di Madura. Setelah panen, maka dibawa ke Kediri, ke Kudus, ke Surabaya, ke Malang, dibawa ke situ. Yang kerja siapa? Sampai misalnya katakanlah dibeli, dulu itu pernah dibeli 15.000, kemudian menjadi TSG, rokoknya mahal, dijual ke orang Madura lagi. Dijual ke orang Madura lagi. Apa itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, oleh NGO dan lain-lain? Enggak kan? Yang ketiga itu adalah pemerintah. Ketika ada kolaborasi yang baik kepada petani, yang positif kepada pengusaha, maka juga positif juga ke negara. Contoh, yang awalnya Madura tidak pernah menyumbang cukai 1,8 triliun, dengan adanya pabrik rokok sekarang itu sudah 1,8 triliun. Artinya 1,8 triliun itu bisa membangun Pamekasan 1 tahun tanpa ada suplai dana dari pemerintah pusat. Bayangkan kalau ini misalnya didukung 4 kali lipat, berarti Madura ini bisa membangun Madura tanpa merengek, tanpa meminta kepada pemerintah pusat. Itu Mbak sementara, bisa ditambahi oleh Halili, Mbak. Mungkin bisa direspon Pak Halili dengan pertanyaan yang sama. Oke, Mbak, barusan pertanyaan berkenaan dengan wacana akan diberlakukan SKM kelas 3 yang mendapatkan kontroversi dari berbagai pihak, terutama dari, mungkin saya juga melihat dan menganalisa, mendapatkan respon dari CEO Sampurna yang juga menolak akan diberlakukan SKM kelas 3 itu sendiri. Tentu begini, adanya SKM atau wacana SKM kelas 3 yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan, tentu ini suatu bentuk kehadiran pemerintah terhadap EKM atau industri kecil menengah yang ada di Madura, di Pasuruan, di Malang, di Sidoarjo, dan lain sebagainya. Tentu apa yang disampaikan Kak Alfian barusan adalah salah satu elemen penting yang juga menjadi perhatian pemerintah, bahwa SKM kelas 3 itu mencegah, melindungi, dan juga memberikan dampak efek ekonomi yang sangat luar biasa. Ia mencegah untuk menekan peredaran rokok ilegal, melindungi agar pengusaha yang ada di Madura ini nyaman untuk berbisnis. Tentu yang terakhir adalah dampak ekonominya ya sangat luar biasa. Kalau kita berbicara dampak ekonomi, maka tentu bagaimana tingkat pendapatan masyarakat Madura akan lebih baik, taraf kehidupannya akan lebih baik. Yang ketiga, menekan angka kriminalitas. Keempat,
juga menekan angka pengangguran yang ada di Madura. Ini kan suatu hal yang dicita-citakan oleh founding father kita atau para pendiri bangsa. Akan tetapi ini tidak menjadi perhatian. Sekarang ini ada paradok yang ditampilkan oleh negara kepada kita. Disadari atau tidak, negara ini berharap pendapatan negara dari cukai hasil pajak rokok itu sendiri atau dari industri hasil tembakau. Akan tetapi pemerintah pusat tidak memberikan perhatian terhadap para petani dan juga para pengusaha dengan baik. Terutama kepada para petani. Adakah jaminan kepada petani yang diberikan oleh pemerintah pusat tentang kesehatannya, tentang anaknya agar bisa lolos kuliah S1 atau S2, pendidikannya. Yang ketiga tentang taraf kehidupan dan pendapatannya, kan tidak ada. Sehingga kehadiran pengusaha lokal di Madura ini sangat membantu terhadap perekonomian dan juga pendapatan masyarakat lokal itu sendiri. Dulu Madura ini dikenal dengan angka kriminalitasnya yang sangat tinggi. Yang kedua, pekerja yang menjadi tenaga kerja di luar Madura itu juga sangat tinggi. Tapi sekarang yang menjadi TKI itu sudah, ya menurut Badan Pusat Statistik, sudah mengalami penurunan yang sangat luar biasa dengan adanya industri hasil tembakau Madura itu sendiri. Yang harus kita pahami bersama tentang tembakau ini, bagi saya banyak aturan yang diberikan oleh negara yang memang itu menghambat terhadap perkembangan industri hasil tembakau itu sendiri. Contoh, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2023 yang dijabarkan di Undang-Undang nomor 28 tahun 2024 berkenaan satu zat adiktif, yang kedua yang dilarang melakukan jual eceran terhadap rokok, yang ketiga juga tidak boleh menjual rokok lebih dari 100 meter dari institusi pendidikan. Ini adalah satu yang sangat memukul terhadap para pengusaha rokok yang ada di Madura. Karena kenapa? Karena bagi kami kalau bicara tentang pengusaha maka tentu berbicara tentang petani. Ini kan satu mata rantai yang tidak boleh dipisahkan. Pengusaha butuh petani, petani juga butuh pengusaha. Lah pengusaha ini butuh perhatian dan kebijakan pemerintah pusat. SKM kelas 3 ini bagian dari perhatian yang diberikan pemerintah pusat kepada kami, asalkan itu diperlakukan di Madura. Kata Kak Alfian barusan umpamanya, Sumatera punya sawit, Kalimantan punya batu bara, Sulawesi punya nikel, Papua punya emas, dan Madura punya tembakau yang dulunya dikenal sebagai daun emas. Daun emasnya Madura berarti orang Madura itu memang bergantung hidupnya, pendapatannya dari hasil tani tembakau atau budidaya tembakau itu sendiri. Kalau ini tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat, maka tentu pemerintah pusat itu zalim kepada Madura. Karena kenapa? Karena potensi ekonomi Madura itu cuma ada dua, garam dengan tembakau. Tetapi tembakau itu menjadi primadonanya orang Madura. Makanya sekarang kata Kak Alfian, kalau banyak NGO, oknum wartawan yang mengkritik tentang rokok yang ada di Madura, kenapa sih orang-orang yang sudah orang Madura pribuminya sendiri yang menikmati hasil potensi alamnya kok dikritik oleh orang Madura sendiri? Ini kan kekayaan alam kita, local wisdom kita yang seharusnya mendapat apresiasi. Kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat kita, mari berikan perhatian. Ibaratnya orang sakit, jangan malah dipukul, ya makin sakit. Carikan obatnya, diagnosanya penyakit apa. Kalau umpamanya sakit kepala, ya belikan Panadol, umpamanya kan begitu seharusnya. Bukan malah dipukul ya. Kalau semakin dipukul ya semakin sakit. Makanya saya mengajak kepada teman-teman aktivis, NGO, wartawan, mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mencarikan solusi para pengusaha.
bukan selalu memframing tentang hal-hal yang negatif tentang Madura. Madura bukan sentra produsen rokok ilegal, tapi sentra produsen penghasil tembakau terbaik di Indonesia. Oke, luar biasa. Ada satu pertanyaan terakhir, ini mungkin bisa direspon yang datangnya dari masyarakat oleh Pak Alfian dan juga Pak Holili. Ada pertanyaan, bagaimana jika pemerintah pusat masih ngotot memberlakukan secara nasional? Bagaimana langkah berikutnya? Ini mungkin bisa direspon secara singkat Pak Alfian dan juga Pak Holili. Jadi begini. Kalau misalnya pemerintah tetap ngotot terkait dengan masalah SKM kelas 3 berlaku nasional, kami ini sebagai pengusaha mau tidak mau tetap menerima. Cuman konsep awal kita terkait dengan masalah pemberlakuan afirmasi atau cukai khusus di Madura itu bukan tanpa kajian. Pertama kajiannya ini adalah pertama kali pengusaha lokal yang mengusulkan terkait dengan masalah cukai kelas 3 itu dari Madura. Ini pertama. Pas kemudian kalau misalnya diberlakukan nasional, kami akan terima. Cuman juga dengan konsekuensi. Tadi itu bahwa konsep 3 hal terkait dengan golongan kelas 3 itu pertama mencegah rokok ilegal. Dengan adanya yang nasional tersebut, maka menurut saya tidak akan maksimal untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang ada di Madura. Kenapa? Karena bersaing, bukan karena kita tidak mau untuk melakukan atau misalnya meningkatkan statusnya dari rokok ilegal menjadi legal. Tapi mereka juga, pengusaha-pengusaha besar itu akan mempunyai atau menyuruh orang-orang untuk bikin yang golongan 3 tersebut. Kalau misalnya berlaku di Madura, saya kan pernah menyampaikan begini, Mbak. Pengusaha besar, kalau misalnya mau di golongan 3, datang ke Madura, bikin pabrik di Madura, kemudian kita akan kerja dengan mereka juga gak ada masalah. Yang penting pabriknya di Madura. Sehingga hasil pertanian tembakau dari Madura itu dipakai oleh dia, yang bekerja juga orang-orang kita, kemudian circle ekonomi juga ada di Madura. Bukan kita itu maksudnya, ini perlu dipahami oleh NGO. Memberlakukan secara nasional, kenapa kami tolak? Kenapa kami itu kurang menyetujui? Karena saya ingin Madura itu menjadi sentral. Selain menjadi sentral ekonomi atau pertanian tembakau, menjadi sentral industri tembakau. Seperti misalnya, dan turunannya seperti rokok. Jadi kalau misalnya ada orang luar nih, oke, berarti kalau misalnya mau bikin yang golongan 3, pabriknya ada di Madura dong. Biar ini Madura ini tidak hanya dikenal dengan jembatan Suramadunya, tapi Madura dikenal dengan perusahaan rokok kelas 3 yang menasional bahkan mendunia. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, melindungi industri kecil. Apakah peran pemerintah sekarang bisa melindungi jika golongan 3 itu diberlakukan secara nasional? Saya yakin tidak. Kenapa? Karena sekarang itu yang digembar-gemborkan, rokok ketika ditangkap, misalnya di Tol Madiun dari Madura, ditangkap di Jakarta dari Madura, ditangkap di Sumatera, Kalimantan dari Madura. Padahal yang bikin, Mbak, itu bukan orang Madura. Mohon maaf, saya itu pernah ketemu dengan orang Bea Cukai Pusat. Setiap sopir yang ditangkap suruh ngaku orang Madura. Ayo kita bicara terkait dengan masalah alat angkut sekarang. Supir katakanlah, Malang itu banyak orang berbahasa Madura. Pasuruan banyak orang berbahasa Madura. Sidoarjo juga begitu. Ketika ditangkap, dari mana? Saya Madura, Pak. Karena memang disuruh oleh orang untuk mengatakan bahwa ini dari Madura. Padahal tidak semuanya itu dari Madura. Ada dari Madura, ada. Tapi yang maksimal dan yang banyak itu adalah di luar Madura. Kenapa saya minta di Madura? Kalau pabrik berdiri di Madura, maka nanti itu pengusaha-pengusaha itu bisa tanda kutip sekarang itu support dana, kemudian menjadi funding juga di situ bangun di Madura, tembakaunya dari Madura, pekerjanya juga di Madura. Sehingga ekonominya juga berputar di Madura. Artinya tanda kutip gantian dong menjadi kabupaten kaya. Jangan hanya di Madura sekarang yang menjadi terminologi kabupaten miskin di Jawa Timur. 1 kabupaten termiskin itu adalah Sampang se-Jawa Timur. Nomor 2 itu adalah Bangkalan. Baru 4 tahun ini sudah penerimaan negara itu sudah 1,8 triliun.
Yang sebelumnya tidak ada. 2001 kemarin itu sudah di angka cuman ratusan juta. Sekarang 1,8 triliun. Artinya berapa? 1.800 miliar. Artinya kalau misalnya pemerintah pusat itu tidak cawe-cawe terkait dengan masalah ini, dengan 1,8 triliun tersebut, Madura bisa bangun pemerintahan sendiri tanpa cawe-cawe dari pemerintahan pusat. Jadi permohonan saya tetap, permohonan kami sebagai koordinator pengusaha industri hasil tembakau Madura memohon dengan sangat kepada pemerintah, memohon dengan sangat kepada anggota DPR RI khususnya Komisi 11, tolong disetujui bahwa afirmasi cukai golongan 3 atau kelas 3 tersebut tetap kita mohonkan di wilayah Madura dengan narasi yang masuk akal atau rasional seperti tadi. 1. Meningkatkan status rokok yang ilegal menjadi legal. Yang kedua, melindungi industri kecil yang ada di Madura. Yang ketiga, mengoptimalisasi penerimaan negara. Begitu kira-kira, Mbak. Baik. Terima kasih. Pak Halili, singkat saja. Oke, Pak. Kalau saya pribadi, saya udah menyampaikan barusan bahwa Madura itu sentra ekonominya, sentra pendapatan orang Madura adalah dari tembakau. Maka tentu tembakau itu menjadi primadonnya orang Madura. Maka yang sering saya sampaikan adalah ketika Papua memiliki gunung emas, maka Madura juga memiliki daun emas, yang sekiranya itu mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, dan tentu SKM kelas 3 ini bagian dari perhatian dan juga kebijakan yang bagi saya akan disambut dengan baik apabila diperlakukan di Madura dengan latar belakang dan juga local wisdom yang ada, bahwa Madura memiliki kekayaan alam berupa tembakau itu sendiri yang berbeda dengan kabupaten lain atau provinsi lain. Saya berharap pemerintah pusat jangan takut terhadap WHO, jangan hanya berharap pendapatan negara meningkat dari sisi sektor industri hasil tembakau, tapi kesejahteraan petani dan pengusaha juga harus diperhatikan oleh pemerintah pusat. Satu lagi, Mbak. Satu lagi, mohon maaf. Jangan sekarang mengkampanyekan terkait dengan masalah kesehatan oleh WHO yang sebelumnya tidak pernah digembar-gemborkan sebelum kita mengajukan kelas 3. Kenapa sekarang gembor-gemborkan masalah WHO terkait dengan masalah kesehatan, terkait dengan masalah ini ketika misalnya itu akan menambah penyakit. Pada saat kami dari pengusaha rokok Madura ini, pengusaha rokok Madura ini meminta golongan kelas 3. Kenapa sebelumnya itu tidak pernah WHO, ada NGO terkait dengan masalah WHO, terkait dengan masalah penyakit yang ditimbulkan oleh rokok? Kenapa? Kok muncul ketika kita sekarang mengajukan kelas 3 dianggap, ini akan menambah penyakit. Saya sampaikan bahwa kita ini tidak menjual penyakit. Sekarang kita katakanlah cuman mau menggeser orang-orang yang kemarin itu katakanlah itu rokoknya 40.000 atau 35.000. Kita geser ke harga 15.000 sampai 17.000. Sisanya 30.000, boleh dong beli beras 2 kilo di situ. Boleh dong ketika misalnya menggeser paradigma seperti itu, mohon maaf ini. Banyak NGO itu yang rokoknya, aktivis-aktivis itu yang rokoknya, mohon maaf saya sebut, ada ASEAN. Saya tidak pernah rokok seperti itu, Mbak. Saya tidak pernah sampai sekarang. Kenapa? Saya ingin menikmati karya saya sendiri. Saya ingin menikmati itu karya-karya lokal ini. Ketika misalnya kita nikmati sudah nikmat, berarti kalau dinikmati oleh kita itu sudah nikmat, berarti bisa dinikmati orang lain dong. Ini cuma mau menggeser perokok yang dari mahal ke murah. Bukan mau orang-orang itu supaya yang nggak ngerokok menjadi ngerokok. Itu konsep yang salah. Kemarin ada dokter, saya kritik itu dokter Erta itu. Saya kritik ada dokter Erta yang terkait dengan masalah rokok itu. Ketika golongan 3 itu akan dipenuhi oleh pemerintah, maka nantinya akan menambah orang merokok, mohon maaf yang sebelumnya tidak merokok menjadi perokok aktif. Itu menurut saya sangat keliru. Menurut saya tidak ada golongan 3 sekalipun, perokok itu tetap ada. Yang mau berhenti tetap berhenti. Tapi kalau ada pilihan kata-kata yang mengatakan lebih baik mana merokok dengan tidak merokok, lebih baik tidak merokok dong. Lebih sehat mana antara merokok dengan tidak merokok? Lebih sehat tidak merokok dong. Tapi pilihannya lain. Ketika misalnya sama-sama rokok nih, sama-sama merokok, lebih baik mana? Rokok yang murah, legal,
atau yang sudah bercukai dengan rokok mahal juga legal. Lebih baik yang murah legal dong. Kan begitu. Yang terakhir, mboklah ganti-ganti jadi orang kaya. Menggeruk dia itu 1916 dia mendirikan Sampurna. Kayanya ratusan tahun, Bos. Kemudian gudang garam itu sudah 60 sampai 70 tahun kaya menjadi orang terkaya di Indonesia, Bos. Kenapa sekarang yang orang Madura mencoba untuk menjadi sukses, menjadi kaya, kemudian pekerja yang kemarin itu bekerja di Kediri semuanya dan Sampurna itu di Surabaya, sekarang mulai digeser ke Madura. Kok gak seneng gitu loh. Kalau misalnya mohon maaf, pengusaha-pengusaha kulit putih tersebut tidak senang dengan adanya ekonomi Madura yang meningkat dengan adanya rokok ini, masih lumrah dan normal. Yang heran dan super heran, menurut saya itu bahkan aneh, ketika ada NGO, ketika ada oknum LSM, ketika ada oknum jurnalis yang tulisannya itu negatif, yang perkataannya juga negatif terkait dengan adanya rokok di Madura. Kan aneh. Aneh kan? Misalnya nih, perusahaan-perusahaan besar berkata terkait dengan SKM kelas 3. Kalau SKM kelas 3 itu jangan diberlakukan. Menurut saya wajar. Kenapa? Karena mereka terganggu. Yang aneh ini, orang Madura, aktivis Madura, jurnalis Madura tidak mendukung dengan adanya ini. Mohon maaf kalau misalnya saya tanya ini, pikirannya di mana? Ayo, pikirannya di mana? Kan begitu, Pak. Jadi saya harap begini, petani, pengusaha, dan juga pemerintah, ayo golongan 3 ini tetap diberlakukan di Madura. Yang pertama. Yang kedua, aktivis, jurnalis, LSM, NGO, ayo sama-sama bergandengan tangan, Bos. Bergandengan tangan dengan kita, Bos. Supaya golongan 3 ini betul-betul diberlakukan di Madura. Mohon maaf, kalian akan menjadi agen kulit putih, tidak akan membuat Madura lebih baik. Contohnya sampai sekarang, Madura menjadi 4 kabupaten termiskin di Jawa Timur. Paling tidak kalau kalian menjadi agen-agen tetangganya, agen-agen orang dekatnya, agen-agen familinya yang akan di Madura, paling tidak Madura itu akan merasakan faksi baiknya dari permasalahan cukai tersebut atau dari rokok tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa Bapak Alfianto dan juga Pak Halili. Luar biasa, terima kasih untuk diskusi menariknya pagi hari ini. Kita juga tercerahkan. Ini juga semoga bagaimana usulan pemberlakuan cukai SKM golongan 3 di Madura ini bisa segera diterapkan dan regulasinya berpihak tentunya untuk para petani dan para pengusaha rokok dan juga tembakau di Madura. Ya, kerabat Realita, terima kasih juga untuk kebersamaannya. Saya Yudia Clarissa pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini.